Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk menghadiri Zoom meeting ya, guna untuk memenuhi tugas Latsar CPNS 2021, yaitu tutor Ibu Andi. Jadi di sini kita akan membahas suatu kasus, kemudian nanti kita akan bedah permasalahannya apa, kemudian cara mengatasinya, jalan keluarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk lebih dalam, memperkenalkan diri dulu. Saya Fadil Abdullah Lubis, berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, Angkatan Latsar 2021, Angkatan 5, Kelompok 1. Silakan. Oke, nama saya Muhamminuddin dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Selanjutnya, Nama saya Syahrul Umar dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tunggu sayang, saya lapor Pak. Woi, sini astagfirullah. Dia memukul Pak, dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat Pak. Woi, astagfirullahaladzim. Kita menunggu lebih lanjut karena tadi malam si korban sudah melapor. Ya, jadi hari ini setelah konferensi pers, kami akan undang si oknum ini. Kemudian saya segera memanggil penyidik untuk memeriksa ini, karena kami juga punya penyidik. Untuk hasil penyidikan sementara, Pak, seperti apa? Ini kan baru kirka, berdasarkan dengan video yang ada. Bahwa ada terjadi penganiayaan terhadap pasangan suami istri, seperti itu. Tapi kalau yang melihat di video bagaimana Pak, kalau tanggapan? Ya ini kan semua biar anak-anak tahu bahwa ini terjadi pemukulan, tapi nanti kita lihat, ya kita lihat seperti apa. Berarti kita ada pemeriksaan ini Pak? Ya, kenapa? Sudah diperiksa ini Pak? Ya. Baru korban, belum kan korbannya sudah melapor ke Polres. Sisa kita Satpol PP Pak, apakah ada pemeriksaan? Saya mau periksa ini, saya dengan penyidik si korban, karena saya juga belum ketemu. Untuk sementara kan tentu ada sebuah, kalau kami itu pelanggaran etika ya, sehingga kami dulu untuk sementara ini kan kami periksa dulu, dalami seperti apa. Jadi kami bersama dengan tim penyidik untuk memeriksa yang bersangkutan ini, di samping secara hukum. Pak, paling terberat ada sanksi pencopotan jabatan tidak? Nanti kita lihat anunya seperti apa yang menentukan kanan, bukan saya kan. Berapa lama prosesnya itu Pak? Secepatnya mungkin ada informasi. Pak, sementara ini Pak dinonaktifkan dari jabatan atau bagaimana Pak? Kalau jabatan kan belum ya. Tadi jabatannya apa tadi Pak? Sekretaris. Ya. Berarti untuk sementara dinonaktifkan jadi sekretaris. Kami sementara kayaknya baru. Ya, misalnya kami kabari. Nah, tadi kita sudah lihat videonya, yaitu mengenai tentang kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu ASN, ya mungkin oknum dari Satpol PP yang memukul pada ibu hamil. Jadi saya ingin mendengar pendapat teman-teman semuanya mengenai kasus tersebut. Apa sih penyebab terjadi kejadian tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari Mas Aminuddin, silakan. oke siap. Mohon izin teman-teman. Masalah utama dari video tersebut adalah pemukulan ibu hamil pemilik kafe saat Satpol PP menggelar razia PPKM di Kabupaten Goa.
Masalah yang terjadi adalah pelanggaran nilai-nilai nasionalisme Pancasila, tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seharusnya sebagai seorang ASN itu kita harus mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Solusinya adalah dari faktor individu, terutama ASN harus menanamkan sikap perilaku nasionalisme. Meskipun pemilik kafe marah-marah atau apalah, kita harus melayani dengan emosional yang baik, terus menjaga emosi. Terus dari kantor harus mensosialisasikan lagi kepada ASN tadi terutama, atau mengedukasikan kembali nilai-nilai aneka di dalam kantor. Cukup sekian dari saya. Umar. Baik, permasalahannya sudah dijelaskan oleh Mas Aminuddin tadi. Jadi saya langsung mengambil contoh aneka yang telah dilanggar oleh oknum tersebut. Yang saya ambil adalah tentang akuntabilitas pada aspek tanggung jawab, di mana dia sudah tidak bertanggung jawab dengan hal yang telah dia kerjakan. Pengambilan keputusan yang mungkin memang tidak baik, dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Harusnya dia ingat, dia telah diemban tugas oleh negara, yaitu melayani masyarakat, bersikap ramah kepada masyarakat, tapi dia tidak melakukannya, malah dia melakukan hal sebaliknya, hal buruk seperti itu. Dan untuk solusinya, mungkin agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ke depannya, solusi dari saya adalah diberikan konsekuensi sesuai apa yang telah dia perbuat. Jadi hal tersebut bisa menjadi contoh atau gambaran bagi ASN-ASN lain agar bisa mengontrol emosi dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Mungkin itu. Kalau dari saya pribadi terkait dengan video yang barusan ditayangkan, jadi bahwasanya oknum ASN tersebut ya, sudah melanggar salah satu dari aneka, yaitu salah satunya etika publik. Jadi seharusnya kita sebagai ASN yang notabene sebagai pelayan masyarakat harusnya melayani tersebut dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai malah kita membuat terhadap masyarakat karena kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, kemudian untuk pemecahan masalahnya dari kasus tersebut, yaitu sebaiknya seharusnya setiap pribadi ASN itu diberikan pendidikan pengetahuan tentang etika publik, tentang pentingnya etika publik. Nah, seperti itu. Mana mungkin ada yang mau disampaikan kembali dari teman-teman semuanya, mungkin ada yang kurang ataupun mungkin ada tambahan pendapat yang lain. Nah, silakan. Ya, saya pengen menambahkan mungkin dari Mas Fadil, mungkin untuk hal yang kata-kata untuk memberikan pendidikan kepada ASN tentang pelayanan publik ya. Itu pasti sudah diberikan sebelumnya ketika dia belum diangkat menjadi seorang ASN. Tapi yang mana kita lihat hal tersebut tidak dia terapkan, malah dia langgar. Jadi mungkin hal tersebut tergantung kepada orangnya masing-masing kembali. Nah, terima kasih sarannya Mas Umar, masukannya, tambahannya. Nah, mungkin dari video tadi ya, kita dapat kesimpulan bahwasanya dari video tadi itu melanggar 3 nilai dari aneka. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua yaitu akuntabilitas, dan yang ketiga yaitu etika publik. Dan adapun pemecahan masalah dari nasionalisme yaitu diberikan kembali
diedukasi lagi bahwasanya pentingnya nilai-nilai dari Aneka, apalagi kita sebagai ASN pelayan masyarakat. Kemudian dari akuntabilitas, ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Umar bahwasanya seorang ASN yang melanggar tanggung jawabnya kan konsekuensi, sehingga menjadi pelajaran bagi ASN-ASN yang lainnya. Kemudian tadi melanggar dari etika publik, bahwasanya seorang ASN itu ya harus melayani dengan sepenuh hati, apalagi kita sebagai ASN, pelayan masyarakat. Harus diberikan lagi edukasi-edukasi bahwasanya seorang ASN yang baik itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin cukup. Ada tambahan lagi? Saya cukup. Ya, cukup lah. Sekarang kita akan Ya, cukup. video lain, membahas kasus lain. Sebelumnya kita tayangkan videonya terlebih dahulu. Inilah detik-detik evakuasi jenazah pendaki korban gempa di Gunung Rinjani yang kami dapatkan dari Basarnas. Selain melalui jalur darat, evakuasi jenazah yang meninggal juga dilakukan dari jalur udara. Lokasi yang terjal di Gunung Rinjani membuat helikopter milik Basarnas baru bisa menjemput jenazah di area sekitar Pelawangan, Sembalun. Baik, dari video yang tadi barusan kita tayangkan, saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman. Silakan. Amin. Siap. Mohon izin kawan-kawan. Dari video tadi, saya bisa menggali fakta-fakta, yaitu salah satunya perilaku nasionalisme Pancasila, yaitu sila kedua lebih tepatnya, yaitu memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Itu pasti, soalnya Basnas itu adalah sang penolong, kalau menurut saya. Yang kedua adalah nilai-nilai akuntabilitas. Bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dengan profesi, meskipun medan yang sangat sulit tetap dilakukan demi mendapatkan pendaki yang meninggal di Gunung Rinjani. Kalau dari saya sekian. Baik, kalau pendapat dari saya, ASN dari Basarnas itu telah menjalankan nilai Aneka pada akuntabilitas, khususnya pada aspek integritas serta keseimbangan. Yang mana pada aspek integritas, ASN Basarnas tersebut telah menjalankan dan mematuhi peraturan yang berlaku, yaitu menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan SOP. Bisa kita lihat dalam video tersebut. Kemudian pada aspek keseimbangan, di mana yang bisa kita lihat sarana yang bagus dan baik seperti helikopter dan mungkin banyak lagi, dibarengi dengan skill yang mereka punya sehingga membuat keseimbangan yang mana mewujudkan kinerja yang baik. Kalau menurut saya pribadi, saya dapat mengambil beberapa poin dari video tersebut, bahwasanya seorang ASN tadinya sudah mengamalkan satu nilai dari Aneka, yaitu komitmen mutu. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya terutama untuk instansi Badan SAR nasional ya sudah berkomitmen ketika terjadi suatu kejadian, entah itu bencana alam ataupun kondisi yang membahayakan, siap sedia rela menolong dimanapun saja berada, entah itu di darat, di laut, baik di udara. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semuanya? Cukup untuk saya. Umar? Cukup. Ya, mungkin dari video yang kedua tadi kan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ASN tadi sudah mengamalkan 3 nilai dalam
beraneka, yaitu yang pertama nasionalisme, yaitu akuntabilitas, dan yang ketiga yaitu komitmen mutu. Kalau dari nasionalisme tadi, ya bahwasanya tadi tim SAR tadi sudah mengamalkan salah satu dari nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan. Kemudian yang akuntabilitas yaitu salah satu poin yaitu integritas. Ya, maksudnya itu ya sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, yang sudah ada. Komitmen mutu sudah saya jelaskan bahwasanya ASN tadi, yaitu Badan SAR Nasional, sudah berkomitmen bahwasanya instansinya sudah siap sedia, siap bergerak kapan saja dan bagaimana saja keadaannya. Ketika ada suatu kejadian atau bencana, ya entah itu di darat ataupun laut ataupun di udara, ya rela menolong dengan segenap kemampuannya. Mungkin itu dari saya, dari Kak. Ada masukan lagi dari teman-teman semuanya? Cukup. Nah, cukup. Ya mungkin tadi kita sudah menyaksikan 2 video, yaitu yang pertama video tentang ASN yang tidak beraneka, dan yang kedua yaitu ASN beraneka. Kita melihat jelas perbandingan dari kedua video tersebut. Nah, terserah kita ingin mencontoh yang seperti apa, ya kita ingin menjadi ASN yang seperti apa, tapi alangkah lebih baiknya ya kita bisa menjadi ASN yang beraneka, yang mempunyai kelima nilai, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, K-nya itu apa? Komitmen mutu. Mutu, dan yang terakhir yaitu A, anti korupsi. Nah, semoga kita bisa menjadi ASN-ASN yang beraneka. Amin. Mungkin itu cukup sekian diskusi siang pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk teman-temannya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.